Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didik Pranatadian dengan NIM 77082220031. Dan sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Ade Lukas Arga Pertama. Beliau adalah seorang mahasiswa yang saat ini kebetulan sedang menekuni pendidikan Pancasila. Tapi tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja sesi wawancara pada kesempatan kali ini. Tema dari pertanyaan wawancara pada kesempatan kali ini adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan bidang literatur. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam pengembangan literatur? Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam pengembangan literatur, yaitu dengan melalui karya literatur yang mengedepankan kebinekaan, memperkuat persatuan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, literatur dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan moral, sosial, dan budaya yang relevan dengan kehidupan masyarakat gitu. Oke. Jadi bisa digunakan juga untuk menjadi sarana ya, sebagai untuk menyampaikan pesan moral. Oke. Siap. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa penting untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam karya literatur? Penting kenapa? Nilai-nilai Pancasila membentuk karakter masyarakat yang toleran, adil, dan menghargai perbedaan juga. Karya literatur yang membuat nilai-nilai ini dapat menjadi medium edukasi yang efektif, terutama bagi generasi muda dalam memahami pentingnya etika dan moral. Nah, oke baik. Kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga adalah bagaimana literatur dapat mendukung penguatan persatuan dan kesatuan bangsa? Untuk mendukung penguatan dan persatuan bangsa ya, literatur dapat memperkenalkan berbagai budaya bahasa dan tradisi dari seluruh Indonesia, sehingga meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai. Selain itu, karya literatur juga dapat menceritakan sejarah perjuangan bangsa yang memperkuat semangat nasionalisme dan juga cinta tanah air gitu. Oke. Jadi bisa memperkenalkan berbagai budaya ya. Iya, ke seluruh Indonesia mungkin ya, atau mungkin internasional kali ya. Iya betul, kita jadi memperluas budaya kita buat dikenal oleh nggak cuma di Indonesia aja tapi juga mungkin keluar negeri. Tapi ya mungkin awalnya dia di Indonesia dulu aja. Oke, baik. Kita langsung lanjut ya ke pertanyaan yang keempat. Apa tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam karya literatur? Kalau tantangan ya udah pasti banyak ya, tapi mungkin yang utamanya itu tantangannya adalah memastikan nilai-nilai Pancasila disampaikan tanpa terkesan menggurui. Karena ya anak muda zaman sekarang kan mungkin malas kalau ngerasa digurui, jadi kayak ngerasa kalau yang ngomong itu lebih jago dari dia. Jadi ya itu salah satu itu yang utama. Selain itu, daya tarik karya literatur perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan media lain. Kreativitas juga sangat penting untuk mengemas nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang relevan dan menarik bagi pembaca modern. Oke. Jadi selain nggak boleh terlalu digurui kali ya, kita juga harus mengemas nilai Pancasila lebih kreatif dalam karya literatur mungkin. Betul. Jadi buat penulis-penulis yang buat bikin karya-karya literatur gitu ya, mungkin kreativitasnya mungkin ditingkatkan lagi biar lebih sesuai sama selera pembaca modern atau mungkin anak-anak muda zaman sekarang lah gitu. Oke, baik. Sekian wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya, Arga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Failansah Setiawan dengan NIM 7708220010. Hari ini saya akan mewawancara tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan bidang bisnis. Saya dengan teman saya, tolong perkenalkan. Nama saya Riza, saya di sini sebagai relawan wawancara di ini. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam pengelolaan bisnis? Nilai-nilai Pancasila itu dapat diterapkan
dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Menjalankan bisnis dengan kejujuran dan integritas, terus menghormati hak pekerja, terus dan menciptakan produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip keadilan sosial juga mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan komunitas sekitar. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, mengapa penting bagi pelaku bisnis untuk menerapkan prinsip kemanusiaan dalam aktivitasnya? Pelaku bisnis menerapkan prinsip. Jadi prinsip kemanusiaan itu memastikan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga peduli terhadap kesejahteraan untuk karyawannya, pelanggannya, terus masyarakat juga. Terus ini juga menciptakan seperti hubungan yang harmonis gitu, dan kepercayaan jangka panjang yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan bisnis. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh sila keadilan sosial dalam membangun model bisnis yang inklusif? Yang inklusif. Inklusif berarti mungkin sila keadilan sosial lebih mendorong pelaku bisnis untuk membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang punten, yang maafnya, yang miskin, misal atau yang kurang beruntung lah. Model bisnis inklusif dapat diterapkan melalui program pemberdayaan itu sekarang itu apa namanya? UMKM namanya tuh. Terus pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal dan juga memberikan akses yang adil terhadap produk atau jasa. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, apa tantangan utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam strategi bisnis? Tantangan utamanya tuh pertama tekanan untuk mencapai keuntungan cepat kan. Yang terkadang itu ngedorong kompromi terhadap nilai etika yang pertama. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam bisnis juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, edukasi dan komitmen dari pemimpin perusahaan itu benar-benar dibutuhkan, sangat diperlukan. Nah, baiklah. Terima kasih untuk Riza sudah mengikuti wawancara saya. Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.